Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini ketemu di mata kuliah Teknik Riset Operasi. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang program linier. Pertama, program linier. Program linier adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Nah, optimasi itu tidak selalu kita ingin maksimal ya, bisa juga kita mengoptimasi itu untuk meminimumkan. Ya, biasanya kalau kita ingin maksimal itu kan yang berhubungan dengan keuntungan. Tapi kalau kita ingin meminimalkan itu biasanya berhubungan dengan biaya. Nah, untuk program linier ini bisa melakukan keduanya, tergantung dari tujuan kita, optimasinya untuk apa? Apakah ingin memaksimalkan atau meminimumkan. Fungsi program linier. Di dalam program linier itu ada dua fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Jadi masalah itu dirumuskan untuk apa tujuannya. Nah, itu yang disebut dengan fungsi tujuan. Minggu lalu kita sudah bahas ya bagaimana mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan. Nah, kalau kita sudah dapat tujuannya, kita tinggal merumuskan fungsinya. Gimana merumuskan fungsi tujuan? Nanti kita pelajari. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi kendala. Untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Nah, di dalam suatu keadaan, suatu operasional, biasanya kan ada sumber daya. Dan sumber daya itu ketersediaannya ada batasan ya. Nah, batasan inilah yang kita kadang sebut sebagai kendala. Kemudian permintaan. Nah, kebutuhan terhadap sumber daya itu seberapa? Semua harus kita pertimbangkan. Itu yang kita akan jadikan di dalam satu bentuk fungsi yang kita sebut sebagai fungsi kendala. Kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Yang contoh kasus pertama kita melakukan untuk masalah maksimisasi ya. Maksimisasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan hasil. Contohnya, PT Laguna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra dan baku benang wol, kerja dan tenaga kerja. Jadi ada 3 bahan baku, benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari. Jadi dalam satu hari kita hanya bisa memperoleh 60 kg benang sutra. Untuk benang wol dalam sehari maksimal hanya ada 30 kg dan tenaga kerja itu 40 jam per hari. Setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja. Lihat sebagai berikut. Nah, kondisi sumber daya yang ada dan kebutuhan kita gambarkan ke dalam tabel seperti ini. Kita lihat tabel jenis bahan baku dan tenaga kerja. Nah, di sini bahan bakunya kan ada 2 ya. Bahan baku kain sutra dan bahan baku kain wol. Yang mau kita buat ya, artinya kita mau buat kain sutra, ini kain wol. Bahan bakunya ada di sini, ada benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Ini maksimum penyediaan. Ya. Nah, benang sutra hanya bisa disediakan 60 kg. Sementara benang wol itu 30 kg dan tenaga kerja hanya ada 40 jam per harinya. Kita lihat tadi kan kombinasinya itu untuk membuat satu kain sutra
kita butuh dua benang sutra dan 2 tenaga kerja. Nah, untuk membuat wol kita butuhkan 3 benang sutra, 2 wol, dan 1 jam tenaga kerja. Nah, ini cerita yang di atas ya, penjabaran yang di atas kita masukkan ke dalam sebuah tabel supaya mudah dipahami. Kita lanjut. Dua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Jadi, kalau dia membuat kain sutra, keuntungannya 40 juta, dan kalau dia membuat wol, itu keuntungannya 30 juta. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan diperoleh maksimal. Jadi kita di sini kita ingin tahu berapa kita bisa buat sutra dan berapa kita bisa buat wol dengan kondisi atau ketersediaan bahan baku, dan keuntungan kita bisa maksimal ya. Nah, kita lakukan penyelesaiannya. Kita mulai memodelkan masalah kasus tadi ke dalam model matematik ya, matematik. Nah, langkah pertama kita menentukan variabelnya dulu. Variabelnya ada apa? Ya, di sini kita kan tentukan variabel, yaitu kita lambangkan X1 untuk kain sutra, X2 itu untuk kain wols ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita tentukan tujuan ya. Tujuannya tadi kan ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, kita lambangkan keuntungan itu adalah Z. Max sama dengan 10. Tadi kan 40 juta kalau kain sutra. Nah, kali kain sutranya kan udah jadi X1. 10 juta wol itu 30 kali X2 atau 30 kali wols. Nah, ini kita belum tahu berapa kombinasi nilai X1 dan X2-nya. Inilah masalahnya. Berapa banyak sutra yang harus kita buat dan berapa banyak kain wool yang harus kita buat sehingga keuntungan sama dengan maksimal. Nah, ini fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan diambil dari situ ya. Ya. Nah, sekarang kita dapat ini satu fungsi. Tadi kan ada dua ya, fungsi tujuan dan fungsi kendala atau batasan. Nah, fungsi kendala kita lihat, kita kan punya sumber daya yang digunakan tuh ada dua. Yang pertama benang sutra, yang kedua benang wol, dan yang ketiga. Nah, langsung kita buat benang sutra. Benang sutra itu kalau dipakai untuk membuat sutra dia butuh 2. Wol dia 3. Jadi 2 kali X1 ditambah 3 kali X2 ya. 2 untuk kain sutra dan 3 untuk benang sutra. Besar sama dengan 60. Ini adalah maksimal ketersediaan barang ya. Jadi benang sutra itu bisa kita pakai 2 untuk kain sutra, 3 untuk kain wol, dan maksimal dia hanya ada 60. Nanti kita temukan kombinasinya berapa X1 dan berapa X2 di sini. Kemudian kendala yang kedua adalah benang wol. Tadi benang wol itu hanya digunakan untuk membuat kain wol. Untuk sutra dia tidak, berarti dia langsung 2-nya maksimal penyediaan adalah 30. Jadi maksimal ini kita buat sama ya. Nah, untuk tenaga kerja, di mana untuk membuat kain sutra kita butuh 2, untuk membuat wol hanya 1. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan 40. 40 ini adalah jumlah ketersediaan jam tenaga kerja. Nah, kalau kita perhatikan dari tabel ini enak ya, kita ngelihatnya langsung kita 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Kemudian di sini langsung 2X2 sama dengan 30. Dan ini 2X1 ditambah X2 40. Nah, tabel ini memudahkan kita untuk membuat fungsi
kendala. Ya, sini. Nah, sekarang setelah kita dapat variabel, fungsi tujuan, fungsi kendala. Langkah ketiga adalah membuat grafik, ya. Membuat grafik itu bisa kita lakukan dengan menyelesaikan kendala. Nah, tadi kendala 1, 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Kita misalkan jika x1 sama dengan 0, maka x2 adalah 60 per 3 sama dengan 20. 60 dibagi 2, 60 per 3 sama dengan 60 per 3 sama dengan 20. Ya, otomatis ya, kalau kita udah kalikan ini 0 ya kan, x1-nya 0, 2 0, 0 ya, maka dia 3x2 sama dengan 60. 3 kali, ini 3 dikali x2 ya. Nah, kita ingin ambil x2-nya, berarti 3 pindah ke kanan akan membagi. 60 dibagi 3 hasilnya 20. Jika x1-nya 0. Nah, sekarang kita ganti. Jika x2-nya yang 0. Jika x2-nya yang 0, berarti 3 kali 0 maka 2x1 sama dengan 1 sama dengan 60 dibagi 2. Dari sini ya, paham ya? Untuk pembagian memindahkan posisi sama dengannya dari kiri ke kanan. Kalau dari kirinya perkalian, maka pindah ke kanan sama dengan menjadi pembagi. Jika di kiri positif, maka pindah ke kanan menjadi negatif. Itu diingat ya. Nah, untuk kendala kedua kita selesaikan. Nah, kendala kedua kan, ini sorry ya, tinggal sama dengannya. Kendala kedua, dia 2x2 sama dengan 30, maka x2 sama dengan 15. 15 dari mana? 2. Ketika 2 ini dipindahkan ke kanan, dia menjadi pembagi bagi 30. Hasilnya 15. Untuk ketiga, kita selesaikan. Ya, di mana kendala ketiga itu adalah 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. Hasilnya, jika kita kan belum tahu x1, x2, kita makan dulu x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 40 otomatis ya. Yang 0 adalah x2, maka x1 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, masing-masing kendala sudah kita selesaikan ya. Kita dapatkan di kendala 1 nilai x2-nya adalah 20. Nilai x1-nya di kendala 1 tadi ya. X1-nya 30, x2 2. Nah, kendala 2, x2-nya 15, x1-nya berarti 0 ya. Tidak ada kan? Nah, di kendala 3 kita dapat x1-nya 20, x2 40. Nah, kalau kita udah dapatkan ini, kita gambarkan grafiknya. Gimana cara menggambar grafik? Ingat ya, grafik itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbunya ada 2. Kita buat sumbu yang ini sebagai X1 dan yang itu sebagai X2. Nah, baru kita gambar persamaan tadi. Ini persamaan 1. Ya, persamaan 1 tadi kita dapat, ini dikira-kira ya titiknya. Kita dapat persamaan 1 itu X1-nya 30, X2-nya 20. Nah, di sini X1-nya 30, berarti kita lihat titik 30 dan X2-nya di 20. Baru kita tarik garis seperti ini. Ya, itu menggambar persamaan 1. Kemudian di persamaan 2 dia hanya ada nilai X2. X1 berarti 0, berarti dia garis lurus ya, sejajar dengan X1. Untuk persamaan 3 kita X1-nya itu 20 dan X2-nya 40. Tarik garis ya. Ini dia persamaan 3. Nah, dari garis persamaan ini cari mana bagian yang paling bawah ya.
ingin menyelesaikan untuk memaksimalkan, kita ambil bagian bawah yang terkena garis ya, bagian sisi luar bawah ya. Nah, ini kan persilangan garis, kita lihat 1, 2, 3. Nah, dari sini kita ambil ini ke bawah, terus ini nggak bisa karena ada garis ini, kita ambil ya, terus ke sini. Nah, ini kita aksir bagiannya sampai ke batas garis sumbu ya, batas sumbunya. Ini bagian yang diaksir ini adalah daerah penyelesaian. Kemudian di daerah penyelesaian kita ambil titik-titik perpotongan garis ya. Nah, di sini ada perpotongan garis, di sini kita sebut titik A, di sini titik B, di sini ada persilangan garis ya, titik C, D, dan E. Nah, kita sudah dapat titik-titik A dan daerah penyelesaian. Sekarang, langkah berikut yang harus kita kerjakan adalah menentukan nilai koordinat dari masing-masing titik. Kalau ini kan udah jelas 0 ya, ini udah jelas 0,0. Berapa? Ini udah jelas X1 nya adalah 20, X2 nya adalah 0 ya, karena dia berada di titik X1. 15 untuk X2 dan 0 untuk X1. Ini di mana? Titik B dan C. Ini ada di mana? Dikira nggak pas ya. Nah, untuk mengetahui itu kita perhatikan penyelesaian berikut. Cara mendapatkan solusi optimal dengan mencari nilai Z. Nah, tadi kan fungsi tujuannya adalah Z. Z max ya pada setiap titik ekstrim. Nah, kita masukkan titik-titik yang ketemu di A itu, titik A, nilai X1 dan X2-nya ke persamaan Z. Tadi kan persamaan Z max sama dengan 40 kali X1 ditambah 30 kali X2. Berapa hasilnya jika titik A kita masukkan nilai X1 dan X2-nya? Dan di titik A kita dapatkan X1 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0. Maka nilai X1 dan X2 kita masukkan ke persamaan Z. Menjadi Z sama dengan 40 kali 0 ditambah 30 kali 0. Hasilnya 0. Nah, ini datang dari mana? Dari 1 ditambah 30 kali X2. Nah, di sini nilai X1 0, maka dia jadi 0. Di sini nilai X2-nya adalah 0, maka dia jadi 0. Maka titik A itu dia hasilnya 0. Sekarang kita lihat titik B. Tadi titik B itu X1-nya 20, X2-nya 0. Kita samaan. Dapat Z-nya sama dengan 40 kali 2 ditambah 30 kali 0, hasilnya adalah 800. Nah, untuk titik C. Titik C itu tadi kita kan belum tahu tuh koordinat ada di mana X1 dan X2. Tapi yang pasti kita lihat dari perpotongan garis ya. Titik C itu terbentuk dari perpotongan persamaan 1 dan 3. Maka kita lakukan pengurangan antara persamaan 1 dan 3. Ya, persamaan 1 tadi kendala 1 ya. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Dikurang 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. Dikurang ke bawah. x1 dikurang 2x1 habis. x2 dikurang x2 hasilnya adalah 2x2. 60 dikurang 40 hasilnya 20. Nah, X2-nya kita dapat adalah 20 dibagi 2, hasilnya 10. Nah, di sini kita udah dapat satu koordinat ya, untuk X2-nya nilainya 10. Gimana nilai X1? Nah, masukkan X2 yang kita dapat tadi ke dalam kendala 1. Ya, kendala 1 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Kita masukkan nilai X2-nya yang 10 tadi ya. 2x1 ditambah
3 kali 10 sama dengan 60. 2x1 ditambah 3 kali 10 kan 30 sama dengan 60. Nah, ini geser ya, 30 kita pindah ke kanan. 2x1 sama dengan 30 dikurang digeser, ini bernilai positif, ya kan? Kalau digeser ke kanan dia akan menjadi negatif. Jadi 30 dikurang 60 hasilnya adalah 30. Maka 2x1 itu adalah 30. Satunya bagi 30 dibagi 2 hasilnya 15. Jadi kita dapatkan untuk titik C nilai X2-nya 10 dan nilai X1-nya adalah 15. Nah, setelah kita dapat, baru kita masukkan ke persamaan Z tadi, ya. Persamaan Z 10 kali X1 ditambah 30 kali X2 sama dengan 40 kali 15 ditambah 30 kali 10. Hasilnya adalah 900 hasilnya. Nah, itu baru dapat ke titik C. Nah, sekarang kita lihat titik D. Titik D itu dia ada di 2x2 sama dengan 30 ya. Titik D itu kan perpotongan antara x2 dan potongan kendala 1 dan kendala 2. Nah, di sini kalau dari kendala 2 nggak perlu kita kurangi ya, karena kita udah bisa dapat satu variabel dari kendala 2. Dari kendala 2 pasti nilai X2-nya adalah 15. Maka kita masukkan aja nilai X2 yang ada di kendala 2 ke dalam kendala 1. Ya, kendala 1 tadi kan 2x1 ditambah 3x2 ya. Nah, hasilnya 60. Maka nilai X2-nya kita ganti 15 ya. 2x1 ditambah 3 kali 15 sama dengan 60. 2x1 ditambah 45 hasilnya 60. 2x1 5 kita pindah ke kanan menjadi 60 hasilnya 15. Jadi 2x1 sama dengan 15. X1-nya adalah 15 dibagi 2 hasilnya 7,5. Kita dapat di titik D nilai X1 7,5 dan X2-nya 15. Kemudian baru kita masukkan ke persamaan Z. Di mana Z sama dengan 40 kali 7,5 ditambah 30 kali 15 sama dengan 300 tambah 45. Hasilnya 300 tambah 450 hasilnya 750. Nah, sekarang kita ke titik E. Titik E itu udah pasti nilai X2-nya 15 dan X1-nya 0. Tinggal kita masuk ke persamaan Z. Z sama dengan 40 dikali 0 ditambah 30, 15, 450. Nah, semua titik sudah kita dapatkan hasilnya. Sekarang kita cari mana titik yang hasilnya maksimal, paling tinggi, ya. Titik E 450, titik D 750, E 900, titik D itu adalah 800 dan titik A 0. Jadi yang tertinggi ada pada titik C. Nah, C inilah optimalnya. Berarti hasilnya apa? Ya, ini keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh adalah 900 US dollar kalau kita membuat 15 kain wool dan 15 kain sutra dan 10 wool, karena 15 ini nilai X1-nya dan 10 ini nilai X2. Jadi kita kembalikan lagi ke ceritanya ya. Untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1-nya adalah 15 dan X2-nya 10 dengan keuntungan sebesar 900 juta. Artinya apa? Kita produksi 15 kain sutra dan 10 kain wool, maka keuntungan yang diperoleh
900 juta. Kendala batasan kita terpenuhi ya. Jadi inilah hasilnya. Ya. Jadi dari permasalahan di atas terjawab. Nah, masalah adalah bagaimana menentukan jumlah jenis setiap produk yang akan diproduksi. Nah, kita pasti untuk menentukan dan 15 sutra dan 10 kain wool, keuntungan maksimalnya adalah 900 juta. Nah, cara menyelesaikannya. Sampai di sini paham? Kalau belum paham, besok kita bahas diskusi ya di kelas. Ini cara lain. Dengan cara menggeser garis fungsi. Solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible, daerah yang diliputi oleh semua kendala yang terjauh dari titik origin. Pada saat gambar solusi optimal tercapai pada titik C, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 2. Nah, kalau ini dia langsung ke gambar ya. Gambar langsung cari di mana sih semuanya. Tidak menyentuh garis ini. Nah, ini yang pas kita ambil ini dia kena persamaan. Perhatikan garis titik-titik. Cara yang kedua itu caranya kita membuat garis titik-titik di mana garis itu bisa menyentuh semua garis koordinat dari setiap kendala. Nah, karena ini pas dapat, maka sudah pasti di C inilah maksimalnya. Jadi dia bisa langsung. Kalau C udah maksimal, kita cari aja nilai X1 dan X2 pada titik C. Sama ya. Nah, kalau dia untuk optimalisasi, bedanya di sini. Ya, ini bagian daerah penyelesaiannya ya. Silakan diperhatikan. Nah, untuk soal yang kedua ini adalah minimisasi. Minimisasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat dengan titik origin. Nah, ini contoh ya. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Ini tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein di setiap jenis makanan. Vitamin dan proteinnya. Royal Bee itu ada 2 vitamin dan 2 protein. Biaya per unitnya adalah 100 ya. Royal Jelly 1 vitamin 3 protein, biaya per unitnya adalah 80. Nah, vitamin itu kita butuhkan minimumnya adalah dan protein itu 12. Kita ingin bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Nah, langkah pertama sama ya, tentukan variabel X1 Royal Bee dan X2-nya Royal Jelly. Tujuannya adalah meminimalkan ya, tadi biayanya 100 kali X2 dan 80 kali X2. Ini biaya untuk Bee dan Royal Jelly. Nah, fungsi kendala kita dapat ya tadi maksimal kebutuhan vitamin dan protein. Ya, jadi ini agak ngambilnya ke bawah ya. Kalau tadi contoh pertama ke samping, bisa saja kita ngambil ke bawah ya. Dimana yang menunjukkan batasannya ya. Nah, ini kendala pertama pada vitamin X1 ditambah X2 sama dengan 8 ya, dan 2X1 ditambah 3 X2 12. Kita batasi X1 dan X2. X1 kecil sama dengan 2 dan X2
X2 nah sama ya, kita selesaikan dengan menentukan nilai X1 dan X2 nya kita umpamakan 0, kita dapat untuk 3, 4 kendala ya. Nah baru kita buat garisnya. Kemudian ya, kalau minimal adalah bagian terluar, dia ke arah sebelah kanan ya yang diambil. Memaksimalkan ngambilnya ke bawah sini, minimal ke sini. Nah ini dia langsung menentukan cara kedua ya, tidak mencari titik ya, tetap ada titik A, B, C. Ini mana yang bersinggungan? Kalau kita ambil titik C itu kan ke sini ya, ada yang tengah ya. Kemudian kalau kita ambil titik A itu ke sini, ada yang tidak kena juga, yang pasnya ini. Dia ada di persilangan titik yang semua menyinggung ya. Tuh, nah langsung dia kita cari berapa sih nilai X1 dan X2 di B ya, kita dapatkan adalah 1 ya, kita dapatkan nilainya ya, di mana X2 sama dengan 2 dan X1 nya sama dengan 3. Kita masukkan 100 kali 3 ditambah 83 yaitu 460. Nah untuk ini biayanya bisa kita tekan sampai 460, membuat royal B-nya 3 dan royal jelly-nya 2 ya. Itu artinya meminimumkan biaya produksi X1 sama dengan 3 dan X2 nya 2 dengan biaya produksinya adalah Rp460.000. Oke, paham ya untuk penjelasan ini. Tugas. Nah silahkan kalian kerjakan tugas ini ya. Besok pada saat kita Zoom meeting kita akan pada saat kita Gmeet ya, besok kita gunakan Gmeet, kita akan bahas tugas ini. Jadi harapkan kalian kerjakan tugasnya sebelum kita mulai Gmeet. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.